Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Merzal Z akan menjelaskan tentang geomorfologi Kalimantan lanjutan yang kemarin. Pegunungan Meratus, Moler, Iban, Kapuas Hulu, dan Pegunungan Spetser. Yang pertama, Pegunungan Meratus. Secara geografis, kawasan Pegunungan Meratus terletak di antara 115 derajat 38 menit hingga 115 derajat 52 menit bujur timur dan 2 derajat 28 menit hingga 20 derajat 54 menit lintang selatan. Pegunungan ini di bagian dari 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalok, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur mencakup Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Barat bagian selatan. Sementara di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi sebagian kecil Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur. Pegunungan Muler. Pegunungan Muler merupakan jajaran pegunungan yang berada di atas Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Nama Muler diambil dari nama seseorang komandan perang Belanda yang tewas di Jeram Bakang, Sungai Bungan. Pegunungan ini sendiri mempunyai bentangan seluas 860.000 hektar dan merupakan wilayah suku Dayak Oddanoom. Pegunungan Muler termasuk kawasan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasan Pegunungan Muler penting untuk kelestarian 3 sungai besar di Kalimantan, karena merupakan kawasan hulunya yaitu Barito, Sungai Kapuas, dan Sungai Mahakam. Selanjutnya Pegunungan Iban. Seluruh perbatasan yang melalui Kutai Barat dan sebagian Malinau yang panjangnya sekitar 70% dari semua perbatasan di Kalimantan Timur merupakan rangkaian Pegunungan Iban. Pegunungan ini membujur dari barat daya sampai timur laut yang menghubungkan secara berturut-turut perbukitan Pancung Gampang, Gunung Liang Pran, perbukitan Batu Iban, Gunung Laut, dan Gunung Kaba. Selanjutnya Pegunungan Kapuas. Membentang dari ujung Kapuas yang terbagi menjadi 3, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, dan Kapuas Hilir, yang membatasi dengan negara Malaysia Timur. Iklim berjenis TPA dengan nilai Ki 50-84,3%, curah hujan 2.307 sampai 4.616 mm per tahun. Suhu 12 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. 52 titik di puncak das Hulu Kapuas atau Koheng Bungan Geologi di Kapuas Hulu terdapat 8 formasi batuan, diantaranya endapan danau, granit era, kelompok Embaloh, kelompok Mandai, kelompok Selangkai, komplek Danau Hitam, dan komplek Kapuas. Tanah ialah orgosol, glen humus, batuan aluvial, padosolik, merah kuning, tipe tanah gambut. Hidrologi. Kawasan di wilayah Pegunungan Kapuas merupakan kawasan perhuluan das utama di Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten atau Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Sanggau, Landak, Bengkayang, dan Sambas. Selanjutnya Pegunungan Syekh Waner. Pegunungan Syekh Waner adalah sebuah daratan pegunungan yang melintasi wilayah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan. Pegunungan ini dinamakan Syekh Waner karena berasal dari nama belakang seseorang ahli
kealaman asal Jerman yang menjelajah Kalimantan dari Banjarmasin ke Pontianak, yaitu Karl Schroeder. Titik tertinggi pegunungan ini berada di sebuah gunung bernama Bukit Raya dengan ketinggian 2.278 meter atau 7.474 kaki. Selanjutnya, cekungan Pulau Kalimantan. Cekungan Kutunggu Melawi terletak di daerah Kalimantan Barat. Cekungan ini merupakan cekungan interkontinental yang secara tektonik dimiliki oleh Sundaland. Cekungan ini membentang dari Semenanjung Melaka dan melingkar di sebelah utara didominasi basement granit yang berumur Cretaceous. Konfigurasi cekungan ini dikontrol oleh beberapa aktivitas tektonik pada Cretaceous dan Paleocene. Sedimen tersiar diendapkan secara tidak selaras di atas batuan yang berumur kapur. Selanjutnya, cekungan Kutai, Tarakan, dan Barito. Yang pertama itu cekungan Kutai yang memiliki luas 43.680 km. Cekungan ini merupakan salah satu cekungan tersier terbesar dan terdalam di Indonesia. Cekungan ini termasuk dalam klasifikasi Paleogene Continental Fracture Neogene Phasip Margin. Secara geografis, cekungan Kutai terletak di bagian timur Pulau Kalimantan pada koordinat 103 derajat LU sampai 2 derajat lintang selatan dan 113 derajat sampai 118 derajat bujur timur. Cekungan Tarakan merupakan selanjutnya itu cekungan Tarakan. Cekungan Tarakan merupakan salah satu dari 3 cekungan tersier utama yang terdapat di bagian timur kontinental margin Kalimantan, atau dari utara ke selatan. Cekungan Tarakan, cekungan Kutai, dan cekungan Barito yang dicirikan oleh hadirnya batuan sedimen klastik sebagai penyusupnya yang dominan, berukuran halus sampai kasar dengan beberapa endapan karbonat. Selanjutnya, cekungan Barito merupakan cekungan berumur tersier yang terletak di bagian tenggara Sequaner Sill di daerah Kalimantan Selatan. Cekungan ini dibatasi pegunungan Meratus pada bagian timur dan pada bagian utaranya berbatasan dengan cekungan Kutai. Cekungan Barito pada bagian selatan dibatasi Laut Jawa dan bagian barat dibatasi oleh paparan Sunda atau Kusuma dan Napi 1986. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang geomorfologi Kalimantan lanjutan kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.